Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi lewat trip BJB. Kali ini kita ngetripnya ke Kalideres ya, bersama 3E33 Veron. Memasuki Cikukun sudah nggak sabaran nih sopir Pak Daryadi nih, selalu nyalip terus karena merasa jalanannya terlalu terhambat oleh kendaraan berat seperti ini. Nah, sebenarnya saya rencananya naik yang jurusan Tanjung Priok, tapi ternyata Tanjung Prioknya diberangkatkan di Minggu pagi. Jadi saya bareng Veron akhirnya menuju Kalideres, nantinya turun di Grogol. Penumpangnya hanya saya ya, ini ya, satu orang saja. Sampai nanti ada yang naik dari Banjar Patroman. Ini memasuki terminal Banjar. Lalu lintas cukup ramai ya, dan di Banjar ini seperti yang saya bilang tadi, satu orang naik. Saya dua kali bareng Pak Daryadi. Yang pertama ketika dari Tasik menuju Karangpucung, beliau membawa 345 menggantikan Pak Arda yang istirahat karena seharian dilanda macet di Priok. Jadi beliau nyambung sekalian paginya mau berangkat dengan tujuan Kalideres. Nah, kebetulan yang malam ini saya bareng beliau ya, dia asli Banjarnegara, jadi kita ngomongnya pakai ngapak. Lepas dari terminal Banjar, ini langsung ngegas aja nih Pak Daryadi ini. Pokoknya sampai di tujuan Kalideres itu jam 3. Maunya seperti itu. Cuma kan informasi yang diperoleh bahwa malam ini trafonya mulai bergerak lagi, dan itu akan sangat panjang urusannya ya, karena akan sangat terhambat. Trafonya itu adalah trafo dengan berat sekitar 200 ton kalau katanya sih seperti itu, ditarik dengan 2 head traktor Volvo. Jadi kendaraannya memang berat sekali. Nah, ini sejak di jalan ini kita ngomonginnya masalah kaki-kaki karena agak goyang gitu ya. Jadi ini kalau setelah nikung goyangannya nyata, goyang kiri goyang kanan. Kita langsung tancap gas, cukup dengan 2 orang karena tidak ada lagi yang naik di sepanjang perjalanan. Memasuki terminal Ciamis, checkpoint yang kedua setelah Madura. Kita melintas saja karena tidak ada penumpang yang naik. Ya, mobil mau ke kanan, karena nggak sabar kita langsung ambil kiri lewat bahu jalan.
kita ancang-ancang nih mau ngeblong ya. Wah, ternyata ke kiri dan kita terhenti di jalur persimpangan. Yang ke kiri ini menuju jalur Garut ya, lewat Indihiyang. Nah, kita lurus menuju ke arah Gentong. Ini persiapan nyalip, goyang-goyang kiri, goyang kanan, karena ada satu pernya yang patah kalau nggak salah ya, yang belakang, jadi kurang stabil. Dan ini akan sangat terasa ketika melintasi jalan tol Cikampek Bekasi yang di sisi kanan yang jalannya nggak rata. Ini goyangannya luar biasa. Nah, ini jalan rata saja agak goyang gitu ya, kiri kanan kiri kanan. Nah, ada tweet-tweet dikiranya orang penting, ternyata hanya mobil pribadi yang melintas memakai strobo. Kita langsung ambil kanan karena truknya ini dirasa memperlambat perjalanan, dan langsung gas saja kita ya. Jam 9 malam kita akan memasuki area Gentong. Ada konvoi di depan, cari peluang langsung kita babat. Satu kendaraan terlampaui, satu truk lagi. Mumpung masih kosong di depan, kita langsung gas saja ya. Nah, kita hajar lagi sekaligus. Dan ternyata di depan ada kendaraan buru-buru banting kiri kita ya. Pokoknya ngegas. Kita terhenti di Ciawi. Kalau ke kanan kita melewati pasar Ciawi dan terminal, tapi kita memilih untuk lurus saja karena nggak ada gunanya malam-malam lewat sana ya. Malah jalannya yang rusak, memperparah kondisi kendaraan. Jadi memasuki lingkar Gentong, kita terhambat bus pariwisata yang sepertinya belum begitu lihai di tikungan-tikungan Gentong. Mau ambil ke kanan, di depan ada truk yang berhenti di pinggir jalan sebelah kanan, jadi nggak akan muat ya, terpaksa kita mengantri di belakang bis pariwisata. Sementara kendaraan-kendaraan kecil di sebelah kanan lalu lalang untuk menyalip kendaraan-kendaraan besar yang tidak bisa melintas. Oke, kita skip, kita langsung menuju ke tanjakan berikutnya, goyang kanan mengikuti bus pariwisata. Walau sebenarnya pengen sekali ini Pak Daryadi ada di depan bis pariwisata ini ya, karena kalau dilihat ini banyak ngeremnya sampai beliaunya jengkel. Masih mencari peluang sebelah kanan. Ternyata tikungan dan kita tidak bisa melihat arus dari sebaliknya.
mengincar ke kanan, tapi ternyata justru ada sepeda motor. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya ya banyak yang saya skip, terutama karena banyak lalu lalang motor yang konvoy. Ada motor-motor cc agak besar untuk yang konvoy, dan cc kecil tapi bising gak banyak. Jadi kita ambil yang bersih-bersih saja. Ikuti bis pariwisata menyalip ke depan, tapi ternyata terlalu mepet ya teman-teman ya. Mau gas juga nggak bisa karena di depan ada kendaraan dari lawan arah. Pokoknya sudah nggak sabar pokoknya ya. Ketemu tikungan nggak bisa nyalip juga, tapi yang depan sepertinya bisa overtake dan kita akan mengikuti dari belakang. Harus cepat ya teman-teman ya kalau ngikuti, karena di depan sudah ada kendaraan yang lain. Kita urungkan saja ya, walaupun dengan perasaan sebel. Mepet tipis, langsung ambil kiri kembali ke barisan, kanan lagi. Ini agak susah ya karena nyalipnya sembari ditanjakan dan langsung kita ketemu pada tikungan. Karena lelah dan deg-degan, saya ketiduran, akhirnya masuk di rest area dan kita turun untuk melihat keriuhan rest area. Banyak sekali BCB yang sudah masuk. Nah ini bedanya ya teman-teman, kalau di rest area Limbangan ini parkirnya paralel, jadi agak susah. Beda dengan yang di Nagrek yang parkirnya tegak lurus dengan jalan ya, jadi busnya tinggal mundur. Kalau ini misalnya ada yang mau maju, yang lainnya mundur dulu. Nah di pukul 23:11 kita keluar dari rest area untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan di area Limbangan kita melihat ada Gapuraning Rahayu R146 yang dikemudikan Pak Ajat dengan co-driver Mang Cucu, langganan saya juga. Pokoknya saya panas-panasi saja ini supaya nyalip, pokoknya harus dikejar. Ini makin ngegas saja Pak sopir, mengejar ketertinggalan dengan bis yang ada di depan. Ada kemacetan di depan,
dikiranya ini efek dari trafo ya, tapi sebenarnya bukan, hanya sekedar hambatan sedikit di depan yang bikin kita terhambat. Memasuki lingkar nagrek, saatnya ngegas ya teman-teman ya, karena ini jalur searah, jadi kita bisa mencari celah dengan cukup mudah, apalagi nanti di depan ada 3 lajur. Nah yang susah yang seperti motor-motor itu ya, melawan arah. Sudah dekat jarak kita dengan GR. Tempel terus. Cukup lincah juga ya Pak Ajat ya, karena waktu saya ngobrol sama Mang Cucu, memang pembawaan Pak Ajat di 146 ini sering membawa kendaraan dengan cepat ya, digeber gitu ya, jadi ya lincah juga. Nah, kita mau nyalip terhambat truk, kejar terus Pak Daryadi, nggak boleh menyerah. Nah saatnya kita menyalip, ada celah yang kosong di kanan. Ternyata ada truk juga di depan, dan di kanan tiba-tiba menyelinap sebuah mobil kecil. Tapi mesinnya 1526, itu mesinnya mesin pindahan dari bus yang satunya itu. Oke, kita ikut di kanan menyalip 146. Ah bener, 146 mesinnya pindahan dari 1526. Sudah tertangani. Nah sekarang di depan kita ada Prima Jasa. Ini kita sudah ada di jalur nagrek teman-teman ya, jadi di sini agak susah nyalip karena di depan sudah ada antrian. Sebentar lagi kita ketemu barisan trafo. Masih di celah-celah yang selalu diisi oleh kendaraan kecil dari kiri. Kita ikuti Prima Jasa mau ke kiri apa ke kanan. Ternyata di kanan kita ada truk juga, jadi kita harus menyesuaikan kecepatan. Nah di sini kita mulai macet ya teman-teman, ini efek trafo mulai terasa. Nah ini trafonya ini gede banget seperti ini, ditarik dengan kendaraan yang rodanya kayak kaki seribu ya. Ada 2 pengawal di depan dengan rotari dan dengan lampu strobo. Ada sekitar 43 menit ya kita kena macet, dan kita sudah memasuki tol Cipularang. Nah teman-teman ya, beda dengan Cipali, tol Cipularang ini banyak jundulannya, karena
di bawah ada jembatan untuk jalan, ada juga jembatan kereta api. Jadi dimaklumi kalau di sini tuh nggak bisa kencang-kencang amat, karena kalau kencang maka mobilnya akan membal ke atas. Nah, pada kesempatan jalur yang lurus dan sudah tidak ada jundulan lagi, Pak Daryadi ini ngegasnya lumayan kenceng ya. Jangan dibandingkan dengan Cipali. Cipali itu lurus dan rata, dengan jalur yang 3 atau 4 ini kan jalurnya cuma 2 gitu. 2,5 lah kalau dibilang. Ada di kecepatan 90 itu sudah lumayan. Ini malah sudah sampai lebih dari 100, ini amat sangat lumayan. Nanggeleng Cirahayu ini adalah nama lain dari tol Cipularang. Kita mengejar waktu ya teman-teman ya. Pak sopir nggak sabar, ini jam 01.01 dini hari. Kecepatan terus dikeber, kita menuju kecepatan puncak di 110 km per jam. Di tikungan juga kenceng ya Pak sopir ini ya. Nah, ini ketemu jalan lurus. Malah menurunkan kecepatan. Nah, seperti ini ya. Ini ada di kecepatan 100 teman-teman ya. Di celah-celah kendaraan di mana banyak kendaraan kecil di depan. Kita terus melaju. Mobil kecil di depan ini memberi ruang kepada kita. Ini di kecepatan 110. Sangat beda ya dengan Cipali. Kalau Cipali itu bis dengan kecepatan 120, 130 itu sepertinya sudah biasa. Kalau di Cipularang itu sudah luar biasa. Tapi pernah saya ngejar Budiman, nggak tahu yang jurusan mana ya, Cikarang atau mana, Pangandaran Cikarang kalau nggak salah itu. Kencang sekali, 120 sekitar itu. Dan itu tadi ada base premium Aquila yang tadi sudah jauh di depan kita, tersalip di dekat pintu tol Kaulipang. Pukul 2 dini hari kita memasuki kilometer 57 ini. Kilometer 57 sampai kilometer 50 itu adalah area macet yang kadang kita nggak tahu apa sebabnya, tahu-tahu memadat gitu aja ya. Terus nanti lepas lagi dan kilometer 48 akan ketemu kemacetan lagi karena mobil-mobil kecil mengambil jalur kiri untuk naik di MBZ. Ini sembari di jalan Pak sopir gelisah ini, katanya bisa nggak ya nyampe di Kalideres itu jam 4, maksimal jam 4 karena kan harus istirahat. Padahal ini masih jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu sudah ada di kilometer 52 ya teman-teman ya. Karena ada info kalau di Kerawang itu terjadi macet. Ini ternyata infonya nggak valid karena kita lihat map jalurnya sudah menghijau.
sabar ngantri. Untuk perhatian ya teman-teman, ini bisa diingatkan untuk perjalanan di tol ini sebaiknya kondektur tidur, istirahat. Nanti ketika mau mencapai tujuan baru bangun dan segar kembali, karena dia harus memandu sopir kemana belok kiri, kemana harus keluar tol. Dari Pejagan sampai Palimanan lumayan kenceng ya. Waktu itu saya ngoyot aja biar cepat sampai. Overtake dari kiri, persiapan. Celah kosong ada di kiri, belum dimanfaatkan oleh Haryanto. Rupanya ada mobil truk yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan untuk mengambil dari kiri. Nah, oke teman-teman, kita skip ya, kita sudah sampai di Gatot Subroto. Di sebelah kiri ini area Tebet, ada tol Tebet. Dan saya nanti akan turun di Grogol. Kita ikuti Rosalia Indah di depan karena Pak sopirnya masih belum hafal. Sementara Pak kondektur tertidur pulas, saya nggak berani membangunkan karena saya sudah tahu jalannya, maka saya yang bangun. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan kita. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.